Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Pagi yang cerah di sebuah desa yang terletak di tepi bukit, sebuah kejadian tak terduga sedang terjadi di masjid desa itu. Masjid yang biasanya tenang dan penuh dengan kedamaian, pagi itu mendadak berubah menjadi tempat yang penuh kekacauan. Semuanya bermula dari sebuah kambing yang, entah bagaimana caranya, berhasil masuk ke dalam masjid. Di desa itu, hidup seorang petani yang sudah cukup terkenal dengan kelakuannya yang lucu dan konyol. Nama petani itu adalah Pak Udin, seorang pria paruh baya dengan kebiasaan aneh yang selalu mengundang tawa orang-orang di sekitar desa. Setiap hari, Pak Udin selalu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, namun dia tidak pernah datang sendirian. Ia selalu ditemani oleh segerombolan kambingnya yang sangat loyal padanya, berjalan mengikuti kemanapun dia pergi. Suatu pagi, saat Pak Udin seperti biasa datang untuk sholat subuh, tanpa sengaja, salah satu kambingnya yang paling nakal, bernama Cico, berhasil melewati pagar masjid yang biasanya selalu tertutup rapat. Tanpa ada yang tahu, Cico si kambing yang satu itu mulai berlarian di sekitar halaman masjid dengan wajah penuh kegembiraan, seolah-olah sedang berkeliling mencari sesuatu yang hilang. Pak Udin yang saat itu sedang duduk di depan masjid, berbincang dengan beberapa tetangga, tidak menyadari bahwa kambing kesayangannya sudah memutuskan untuk menjelajahi masjid. Cico, dengan ekor yang terangkat tinggi dan kaki-kaki yang cepat berlari, melesat melewati pintu utama masjid yang terbuka sedikit. Para santri yang sedang berada di dalam masjid mulai terkejut ketika melihat bayangan hitam bergerak cepat melintas di antara mereka. "Apa itu?" teriak salah satu santri, yang seketika mendapati dirinya duduk kebingungan di tengah syaf. Tiba-tiba, Cico si kambing muncul dari pintu masjid dengan lompatan-lompatan lucu. Masjid yang biasanya tenang dan penuh dengan suara azan, kini dipenuhi oleh suara teriakan kecil para santri yang terkejut melihat kambing itu berlari-lari di dalam. "Astagfirullah! Ada kambing!" teriak seorang santri yang langsung melompat ke samping, berusaha menghindari Cico yang meluncur di depannya dengan kecepatan luar biasa. Pak Udin yang mendengar keributan dari luar masjid berlari masuk dengan wajah bingung. Cico! Cico, apa yang kamu lakukan di dalam sana?" teriak Pak Udin, sambil berusaha mengejar kambingnya yang tampaknya tidak peduli dengan suara tuannya. Cico, yang tampaknya semakin menikmati kekacauan yang diciptakannya, berlari lebih cepat. "Mau kemana lagi nih kambing?" Pak Udin semakin panik, namun di balik kepanikan itu, wajahnya tidak bisa menyembunyikan rasa geli yang sudah mulai muncul. Beberapa santri yang berada di barisan depan masjid, ada yang tertawa terbahak-bahak, ada juga yang berusaha menahan tawa, sambil berbisik ke sesama teman mereka, "Gimana sih ini? Kok bisa ada kambing masuk masjid?" Cico berlari-lari di antara barisan sholat, menciptakan kegaduhan yang luar biasa. Beberapa santri yang masih dalam posisi rukuk harus cepat-cepat mengangkat kepala mereka untuk menghindari kepala kambing yang tiba-tiba muncul di depan mereka. "Cico, kamu ini!" Pak Udin berteriak sambil berlari mengejar kambingnya yang sudah berada di ujung masjid. Namun, Cico yang merasa dikejar, semakin cepat berlari. Lariannya pun jadi semakin kocak, dengan ekornya yang berkibar-kibar di udara dan kaki-kaki kecilnya yang tidak berhenti melangkah. Saat Cico berlari menuju pintu keluar masjid, tiba-tiba ada seorang santri bernama Arif, yang memegang sebuah tas berisi Al-Quran. Arif yang berniat ingin mengejar Cico, malah tersandung tali sepatunya sendiri dan terjatuh ke lantai dengan suara keras. "Aduh! Astagfirullah!" teriak Arif yang terkejut. Semua santri yang ada di sekitar mulai tertawa terbahak-bahak, bahkan beberapa dari mereka yang sedang berdiri ikut tergelak. Pak Udin yang akhirnya berhasil mencapai pintu masjid, berlari keluar dan berteriak, "Cico! Cico! Jangan lari-lari lagi di sana. Nanti orang kirain masjid ini kebanjiran kambing."
Tetapi suara Pak Udin yang keras itu justru membuat Cico semakin bersemangat berlari ke sana kemari. Seiring dengan kejadian itu, beberapa orang yang berada di luar masjid mendengar suara kegaduhan yang cukup keras dan mulai penasaran. Mereka berlari menuju masjid untuk melihat apa yang terjadi. Ada apa itu? Kok rame banget? Tanya salah seorang penduduk desa. Setelah tiba di masjid, mereka langsung melihat Cico yang terus berlari-lari dengan gembira. Astagfirullah! Ada kambing di dalam masjid. Seorang ibu yang baru saja datang langsung berteriak kaget melihat kambing yang sepertinya sudah merasa di rumah sendiri di dalam masjid. Tak lama setelah itu, Pak Udin yang sudah kelelahan mengejar Cico, akhirnya berhasil mengarahkannya keluar. Tapi, Cico tidak mau begitu saja pergi. Dengan wajah penuh ekspresi lucu, Cico malah berputar-putar di sekitar Pak Udin, seolah mengajak sang pemilik untuk terus bermain. Cico, kamu ini benar-benar bikin malu, kata Pak Udin sambil tertawa geli. Meski marah, Pak Udin tidak bisa menahan tawanya. Cico memang kambing yang paling nakal, tapi juga yang paling lucu. Semua orang di masjid mulai tertawa terbahak-bahak, terhibur dengan kekonyolan kambing tersebut. Ternyata, kejadian itu bukan hanya menjadi cerita lucu di kalangan santri, tetapi juga menjadi topik hangat di seluruh desa. Bahkan beberapa hari setelah kejadian itu, orang-orang masih berkumpul di warung kopi sambil menceritakan betapa lucunya kambing yang bisa masuk masjid dan lari-lari tanpa henti. Namun, meskipun banyak yang tertawa, mereka semua belajar satu hal penting dari kejadian itu. Kadang-kadang, hidup memang penuh dengan kejutan yang tak terduga, dan yang paling penting, kita harus belajar untuk melihat sisi lucu dari setiap kejadian, meskipun itu datang dari hal-hal yang paling tak terduga, seperti kambing yang lari-lari di dalam masjid. Di sisi lain, Pak Udin, meskipun sempat merasa malu, merasa bangga bahwa Cico, kambing kesayangannya, telah berhasil membuat semua orang tertawa dan bahagia. Ya sudah, Cico. Kalau kamu ingin jadi artis, kita latihan lagi ya, biar lebih banyak lagi yang tertawa, kata Pak Udin sambil tertawa kecil, mengelus kepala Cico yang tampak puas setelah menjalani aksinya. Dan itulah awal mula cerita lucu yang tak terlupakan di masjid itu, tentang kambing yang masuk masjid dan berlari-lari dengan ceria, membuat semua orang terpingkal-pingkal, bahkan selama berhari-hari setelahnya. Kejadian itu, meskipun sudah berlalu beberapa hari, tetap menjadi topik hangat di masjid dan di seluruh desa. Setiap kali orang-orang bertemu Pak Udin atau mendengar nama masjid, pasti mereka tidak bisa menahan tawa. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya bermain di luar masjid ikut berlarian dan membuat suara kambing, menirukan kegaduhan yang terjadi di dalam masjid. Ada yang berteriak, "Cico! Cico!" sambil lari-lari seperti kambing. Namun, tak hanya tawa yang mengiringi cerita itu. Ada sebuah kejadian berikutnya yang lebih menggelikan yang membuat desa semakin heboh. Beberapa hari setelah peristiwa kambing masuk masjid itu, Pak Udin dan Cico kembali datang ke masjid, tetapi kali ini dengan niat yang berbeda. Pak Udin berencana untuk meminta maaf kepada para santri atas kekacauan yang sudah terjadi. Ia ingin memastikan kejadian tersebut tidak terulang lagi. Cico, hari ini kita harus berperilaku baik ya. Tidak boleh bikin kekacauan lagi, kata Pak Udin sambil mengelus kepala Cico yang tampaknya mengerti bahwa hari itu bukan hari biasa. Cico yang biasanya ceria dan suka berlarian, tampak lebih tenang pada pagi itu. Sesampainya di masjid, Pak Udin langsung menuju pintu masuk. Namun, saat ia membuka pintu, Cico tiba-tiba menarik tali kekang Pak Udin dan melesat masuk ke dalam masjid seperti kilat. Astagfirullah! Cico, jangan! Pak Udin berteriak panik, namun Cico sudah jauh berada di dalam masjid. Tentu saja, reaksi yang sama terjadi lagi. Para santri yang sedang berkumpul di ruang wudhu langsung berteriak dan melompat ketakutan. Cico lagi! Ada Cico lagi! Teriak salah seorang santri sambil berlari keluar masjid.
Santri lainnya yang berada di dalam masjid langsung bereaksi dengan cara yang konyol. Ada yang lari, ada yang mencoba menahan pintu masjid agar kambing itu tidak semakin jauh masuk, namun gagal. Cico yang mulai merasa senang melihat kekacauan itu, melompat-lompat, berlari menuju ruang tengah, menghindari setiap orang yang mencoba menangkapnya. Cico! Cico! Kembali ke sini, teriak Pak Udin dengan napas yang tersengal-sengal. Cico, seolah menganggap Pak Udin sedang mengundangnya untuk bermain, terus berlari, mengitari kolom-kolom masjid yang tinggi dengan lompatan-lompatan yang semakin cepat. Santri yang berada di dekat pintu utama mulai merasa cemas. Jangan sampai kambing itu masuk ke area sholat, teriak salah seorang santri yang duduk di dekat mihrab. Semua santri langsung bergerak cepat, membentuk sebuah barisan untuk menghalangi Cico masuk lebih jauh ke dalam masjid. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan sajadah untuk mencoba menangkap kambing yang bergerak lincah. Ini sudah gawat, kata seorang santri bernama Ahmad, sambil berusaha mengejar Cico yang berlari menghindar. Tapi, Cico yang sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, memanfaatkan setiap sudut masjid untuk berlari dengan lincah. Ia berputar-putar, berlari zigzag, dan bahkan melompat ke atas meja kecil di pojok masjid, membuat para santri semakin bingung. Di luar masjid, beberapa warga desa yang mendengar kegaduhan itu mulai datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Melihat suasana yang semakin kacau, beberapa warga langsung tertawa terbahak-bahak. Loh, Pak Udin, kok kambingnya malah masuk lagi? Kenapa gak diajari sholat aja? Tanya seorang warga, sambil tertawa terpingkal-pingkal. Pak Udin yang sudah lelah berusaha mengejar Cico, akhirnya menyerah. Ya sudah, Cico. Kamu yang menang hari ini, katanya sambil tertawa kering. Ternyata, setelah beberapa saat berlalu, Cico mulai kelelahan juga. Ia akhirnya berhenti di sudut masjid dan mulai makan rerumputan yang tumbuh di sana. Suasana yang sebelumnya penuh kekacauan, mulai tenang sedikit demi sedikit. Melihat keadaan itu, para santri yang sebelumnya ketakutan, mulai mendekati Cico dengan hati-hati. Kok tiba-tiba diam ya? Jangan-jangan dia lagi rencana bikin kekacauan lagi nih, salah satu santri berkata sambil tertawa. Udah deh, biarkan saja, nanti juga dia lelah sendiri, jawab Ahmad yang tampaknya mulai menganggap kejadian ini sebagai hiburan semata. Pak Udin yang melihat keheningan itu, akhirnya mendekati Cico yang sedang makan rumput. Cico, kamu memang bandel sekali, katanya sambil tersenyum dan mengelus kepala kambingnya. Tapi hari ini, kamu berhasil bikin semua orang tertawa lagi. Terima kasih ya, Cico. Sejak kejadian itu, Cico semakin terkenal di desa sebagai kambing yang tidak hanya nakal, tetapi juga sangat menghibur. Setiap kali Pak Udin datang ke masjid, anak-anak dan warga desa sudah menunggu untuk melihat apakah Cico akan kembali berlari di dalam masjid. Bahkan, beberapa anak mulai memanggilnya dengan sebutan kambing lucu, karena tingkah lakunya yang mengocok perut. Namun, kejadian itu juga membawa hikmah yang tak terduga. Masjid yang awalnya dianggap sebagai tempat yang sangat serius, kini menjadi tempat yang penuh tawa dan kebahagiaan. Para santri yang awalnya merasa cemas dan khawatir, mulai belajar untuk melihat sisi lucu dari hidup. Terkadang, kata mereka, kita harus belajar untuk menertawakan diri kita sendiri dan menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, seperti kambing yang tiba-tiba masuk masjid dan berlari-lari tanpa henti. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, Pak Udin pun diminta untuk menjadi imam pada suatu kesempatan, dan tanpa diduga, banyak santri yang ingin mengikuti sholat berjamaah karena mereka ingin melihat apakah Cico akan ikut lagi. Boleh, Pak Udin, kali ini Cico ikut lagi gak? Tanya seorang santri dengan senyum lebar. Pak Udin hanya tersenyum sambil berkata, Cico sudah pensiun, sekarang dia fokus untuk menjaga kebun rumput saya. Tapi jangan khawatir, masih banyak tawa yang bisa kita dapatkan di masjid ini.
Dan begitulah, meskipun Cico sudah tidak sering berlari-lari di dalam masjid lagi, ia tetap menjadi legenda di desa itu, simbol dari keceriaan dan kebersamaan yang tak terduga. Sebuah kambing yang mengajarkan mereka untuk tidak terlalu serius menjalani hidup dan untuk menemukan kebahagiaan dalam momen-momen yang paling tidak terduga.